dan disabilitasnya itu karena ada partisipasi di dalamnya. Kalau kita bicara inklusi tapi tidak melibatkan disabilitas, penyandang disabilitas, itu sama saja bohong. Kita nggak akan bisa dapat perspektif langsung dari si penerima lainnya seperti apa. Jadi dalam setiap kegiatan kita Tapi ternyata banyak teman-teman disabilitas itu tidak dapat mengakses itu, terutama disabilitas netra ya kan PUG. Kegiatan inklusi yang dilakukan ini sebenarnya bisa menjadi kayak semacam laboratorium kompetensi ASN ya, dengan kita melakukan. Dan sekarang kita kedatangan tamu dari komunitas peduli inklusi Kementerian Keuangan. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini ada dua narasumber. Ada dua narasumber hari ini. Yang pertama adalah kakak. Kita panggilnya kakak aja ya. Boleh. Kakak Setiarini. Saya bacain dulu CV-nya. Udah mulai dari tahun 2020 dapat banyak penghargaan. Termasuk salah satunya COVID sebagai kontributor COVID-19 ya waktu itu ya, dari RSUI tahun 2020. Dan yang terakhir adalah Negara Dana Kesatria Inspirasi Kementerian Keuangan tahun 2024. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, beliau adalah lulusan dari STAN dan juga Setia IMI Jakarta. Kakak Setiarini adalah pelaksana pada Direktorat Lelang DJKN dari tahun 2025 sampai saat ini. Kita panggil ke depan Kakak Setiarini, dipanggilnya Kakak Rini. Rini. Kakak Rini. Oke, mari Kakak Rini. Nah, yang kedua ini adalah teman kita dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai kelas 1 Jakarta. Nah, kakak yang satu ini juga dari Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya. Betul ya? Terus S1-nya Teknik Kimia Universitas Jayabaya. Aktif juga di organisasi di komunitas Forum Keluarga Spesial Indonesia Sumatera Selatan. Menjadi anggota Divisi Media Sosial dan Informasi tahun 2023 sampai 2024. Dan kemudian juga aktif juga di komunitas Peduli Inklusi Kementerian Keuangan, di anggota Divisi Edukasi dan Teknologi sampai sekarang. Mantap, kita panggil aja namanya Kak Chana Supriyanova. Dipanggilnya Kak Chana. Kak Chana. Silakan Kak Chana. Ya, kita duduk ya. Oke. Bisa? Nah, gimana nih kabarnya? Nanya dulu kabar ya kan. Kalau nanya apa kabar gimana? Apa kabar? Gimana kabarnya? Sehat. Kakak Rini? Alhamdulillah. Oke. Nah, ini tanpa berlama-lama kayaknya kita langsung aja ya paparan dari Kak Rini dulu ya. Baik. Oke. Ini kita mau tahu nih bagaimana sensitivitas disabilitas itu sendiri. Kemudian sekalian mungkin boleh cerita gitu ya tentang komunitas komplement, ya singkatannya komplement. Oke, terus silakan Kakak Rini. Siap. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jawabnya? Panjang. Belum ya? Tenang, nanti kita belajar. Sebelum saya lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri secara inklusif terlebih dahulu. Jadi ini kayaknya nanti akan di-record ya Kak, untuk kemudian ditayangkan dalam burger ya? Yes. Konon katanya seperti itu. Jadi kemungkinan nanti akan ada audiens dari teman-teman disabilitas sensorik netra yang akan menonton tayangan YouTube kita. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri secara inklusif. Nama saya Setiarini, saya adalah seorang wanita memakai kacamata, memakai jilbab berwarna coklat, memakai batik berwarna coklat dan hitam, dan juga celana berwarna coklat. Nah, itu adalah contoh perkenalan inklusif. Biar apa teman-teman? Agar pada saat nanti ada audiens kita yang disabilitas sensorik netra mengakses layanan YouTube kita, beliau bisa membayangkan, oh seperti ini kira-kira situasinya gitu. Nah, jadi mari kita mulai membiasakan diri dari hal sekecil itu. Pada saat kita memulai melakukan sesuatu, memperkenalkan diri secara inklusif terlebih dahulu. Itu kira-kira teman-teman. Kenapa kita harus memahami sensitivitas disabilitas? Nah, ini mungkin saya mau cerita dulu tentang kesalahan yang pernah kami buat Pak
pada saat kami membentuk komunitas ini pertama kali. Jadi komunitas kami itu baru di 2024. Kami baru mulai komunitas ini di September 2024 berbarengan dengan Hari Bahasa Isyarat Internasional. Waktu itu dibuka oleh Bapak Bambang Juli Istanto. Dulu beliau Ses BPPK, sekarang Kepala Biro SDM. Nah, di awal pendirian kami, biasalah ya namanya komunitas baru, kita bikin namanya community profile gitu, untuk memperkenalkan komunitas kita ke unit-unit vertikal Kemenkyu dan juga ke komunitas-komunitas inklusi non Kemenkyu. Disebarlah tuh intinya tuh kompro yang sudah kami buat dengan sepenuh hati, dengan banyak warna dan segala macam, kita buat secantik mungkin. Tapi ternyata apa teman-teman, kompro yang kami sampaikan itu kan sampai nih ke Pertuni dan juga Pelita, itu adalah komunitas disabilitas netra. Kami mendapatkan feedback, ternyata dokumen yang kami sampaikan, kompro tersebut tidak merupakan dokumen ramah netra. Dokumen yang kami buat, kompro itu tidak bisa dibaca oleh teman-teman disabilitas netra, tidak terbaca di screen reader gitu. Kan agak ironis ya, dokumen yang dibuat oleh komunitas inklusi ternyata tidak aksesibel untuk teman-teman netra itu. Tapi dari situ kita jadi belajar, kita jadi tahu bahwa oh banyak yang kita nggak tahu ternyata Pak. Banyak hal yang masih harus kita pelajari, dari hal sesimpel dokumen yang kita sediakan untuk masyarakat, apakah itu sudah bisa diakses atau tidak. Nah itu juga sebenarnya adalah hal yang mungkin buat kita sepele, tapi ternyata itu penting untuk teman-teman disabilitas, dan itulah pentingnya kita belajar sensitivitas disabilitas Kak. Itu dari sisi komunitas. Nah kalau kita kaitkan dengan fungsi kita sebagai ASN, sebagai pemberi layanan publik, maka itu menjadi lebih krusial lagi. Kenapa? Karena posisi kita adalah sebagai bisa pembuat regulator, penyusun regulasi, bisa juga eksekutor, pemberi layanan. Pada saat kita memberikan layanan, tapi kita tidak memahami sensitivitas disabilitas ini, kita jadi tidak bisa memiliki perspektif dari orang yang menerima layanan. Mungkin kita, bisa next Kak, mungkin kita sebenarnya tidak punya niatan buruk ya untuk melakukan. Banyak ketidakidealan yang terjadi itu sebenarnya bukan karena kita punya niat jahat gitu, tapi mungkin karena kita nggak tahu aja gitu. Banyak hal-hal yang kita nggak tahu, tapi akhirnya itu menimbulkan banyak ketidakidealan dalam implementasi kita dalam memberikan layanan sehari-hari. Nah itu tadi, jadi itu salah satu contoh saja. Kenapa sih kalau tadi Pak Rizky bilang kita harus tahu why-nya sebelum kita belajar how to-nya. Jadi itu teman-teman, karena kita adalah seorang pemberi layanan publik, ya kita juga harus tahu nih perspektif orang yang kita berikan layanan gitu. Jangan-jangan kita selama ini merasa bahwa kita sudah inklusif nih kakak-kakak. Wah kita membuat webinar, semua orang boleh masuk ke dalamnya, semua orang boleh ikut serta gitu. Tapi apakah kita sudah memastikan bahwa informasi yang kita berikan itu sudah dapat diterima dan dimengerti oleh orang-orang yang menerima layanan kita? Saat kita membuat webinar offline misalnya ya Kak Chana, oh ya semua orang boleh masuk, semua orang boleh datang gitu. Tapi ternyata datanglah peserta yang disabilitas tuli misalnya. Apakah di webinar itu kemudian disediakan JBI? Kalau ternyata tidak, ya berarti kegiatan itu ya belum sepenuhnya inklusif, gitu teman-teman. Nah ini tadi itu kenapa kita harus belajar, karena posisi kita adalah sebagai pemberi layanan publik, dan juga kita juga jangan sekedar memposisikan kita sebagai orang yang memberikan. Bisa jadi suatu saat nanti kita adalah berada di posisi orang yang menerima layanan itu. Pada dasarnya itu kita semua akan menjadi disabilitas, betul? Even though kita tidak mengalami sebuah kejadian musibah luar biasa gitu yang menyebabkan kita menjadi disabilitas, pun pada saat kita bertambahnya usia, kita mengalami penurunan fungsi organ tubuh. Nah, pada secara alami kita juga akan menjadi bagian dari kelompok rentan yang mungkin nanti akan menerima layanan yang ramah terhadap kelompok rentan ini. Lanjut Kak. Nah ini ada dasar hukumnya. Untuk dasar hukumnya ini nanti bisa dibaca sendiri. Peraturan tertinggi itu ada CRPD. CRPD itu ditetapkan oleh UN atau PBB itu di tahun 2006. Di Indonesia sendiri CRPD ini diratifikasi pada tahun 2011 dan mulai dipertajam lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan saya yakin turunan-turunan dari peraturan ini juga banyak. Di setiap kementerian ada, dan di bawah kementerian setiap eselon satunya mungkin juga ada. Yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan terkait inklusi, terkait PUG, terkait hak-hak disabilitas, itu kita bukan sekedar melakukan we're doing something good. Kita tidak sedang melakukan amal, tapi kita sedang melakukan apa yang memang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Nah ini kalau terkait soft kompetensi ASN, kebetulan saya di kantor sebelumnya juga sudah aktif di kegiatan PUG. Dulu sempat ngobrol juga sama Bu Dewi, kalau nggak salah Bu Dewi sempat WA sama saya, Bu, ya. Ternyata Bapak, fun fact-nya adalah PUG ini di kantor vertikal masih dianggap sebuah agenda tambahan. Masih banyak teman-teman di kantor vertikal Kemenkyu ya yang merasa bahwa PUG, inklusi gitu, itu mah kegiatan ekstrakurikuler gitu. Oke, itu sesuatu yang bagus, tapi bukan merupakan kegiatan prioritas gitu. Apalagi nggak ada dana anggaran khusus untuk kegiatan itu gitu kan. Nah, sedih sih gitu. Di beberapa kegiatan komplement ini kita biasa mengajak kolaborasi Pak, beberapa satu Kementerian Keuangan, BPPK, Bea Cukai gitu. Mayoritas menerima dengan baik, tapi tidak jarang juga kami menerima penolakan, Mbak Vivi. Penolakan dari banyak kantor Kementerian Keuangan. Malah fun fact-nya adalah justru yang banyak menerima dengan baik itu adalah kementerian lain, Pak. Kami sering bekerja sama dengan BKN Denpasar, dengan Bappenas gitu, dan bahkan besok ada undangan lagi dari Kemenpan RB untuk kita ngobrol masalah inklusi di Kemenkyu seperti apa itu. Tapi di lingkup Kementerian Keuangan kami mengalami beberapa penolakan dengan alasan bahwa nggak ada di IKU, nggak ada itu di target saya, nggak ada gitu kan. Jadi sedihnya adalah bukan karena ditolaknya sedih sih, tapi lebih juga karena mereka ternyata menganggap bahwa keinklusian dan PUG ini adalah masih sebuah agenda tambahan saja, belum menjadi bagian dari cara bagaimana kita bisa memberikan layanan secara inklusi dan lebih baik lagi. Nah, padahal kalau mereka tahu ya, kegiatan-kegiatan PUG, kegiatan keinklusian yang dilakukan ini sebenarnya bisa menjadi kayak semacam laboratorium kompetensi ASN ya. Dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan ini sebenarnya banyak kompetensi-kompetensi di ASN ini yang bisa terasa. Kompetensi teknisnya masuk, kompetensi manajerialnya masuk, dan terutama kompetensi sosial kulturalnya itu juga akan terasa juga. Jadi yang mau saya sampaikan adalah ternyata kegiatan kita ini ya bukan di luar TUSI, ini adalah TUSI paling dasar yang harus dimiliki oleh setiap ASN di Kementerian Keuangan, terutama kompetensi di layanan publik dan juga perekat kebangsaan itu. Nah, kalau pengertian dari penyandang disabilitas ini bisa kita temukan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 gitu. Nah, di sini ada pengertiannya, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, disabilitas itu terdiri dari 5. Fisik, intelektual, mental, sensori, dan ganda atau multidisabilitas. Nah, tapi ada kabar terbaru ini terupdate di tahun 2015 ini ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa penyakit kronis itu juga merupakan bagian dari disabilitas gitu. Ya ini menunjukkan bahwa sebenarnya isu disabilitas, isu inklusi ini adalah sebuah hal yang berkembang. Tidak hanya menjadi adalah sebuah hal yang harus terus kita update agar kita terus bisa menyesuaikan untuk layanan-layanan kita seperti apa, menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Nah, ini kita akan belajar disability model. Kalau tadi disability model ini bukan jenis-jenis disabilitas ya. Kalau tadi jenis disabilitas, kali ini adalah model-model disabilitas. Model disabilitas ini artinya adalah perspektif, Pak. Cara kita memandang disabilitas seperti apa, cara masyarakat atau cara pemerintah membuat kebijakan memandang disabilitas seperti apa. Dari dulu sampai dengan saat ini itu ada beragam perspektif. Yang paling tua itu adalah moral model. Moral model ini adalah perspektif kita memandang masyarakat memandang disabilitas itu sebagai aib, sebagai kutukan. Contohnya, kalau ada ibu yang melahirkan anak disabilitas gitu, masyarakat akan bergunjing mengatakan bahwa itu karena dulu ibunya tuh kurang amal gitu, atau mungkin dulu ibunya pernah nginjek kucing, menabrak kucing, makanya anaknya lahir disabilitas gitu. Jadi disabilitas itu dulu dipandang sebagai sebuah kutukan, sebuah aib. Dampaknya apa? Dampaknya banyak orang tua yang menyembunyikan anak-anaknya yang disabilitas, tidak disekolahkan, tidak diberikan hak-hak dasar kependudukan gitu. Itu, dan sedihnya sampai sekarang ternyata masih banyak. Berdasarkan ngobrol-ngobrol santai ini dengan teman-teman disabilitas, komunitas disabilitas jiwa terutama ya Pak ya, itu disampaikan ternyata banyak nih penderita disabilitas ini yang mereka bahkan nggak masuk ke KK, mereka nggak punya NIK. Jadi mereka, karena mereka tidak memiliki NIK itu, mereka tidak dapat mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Itu ternyata di 2026 ini masih ada yang seperti itu. Kemudian dari moral model itu berkembang lagi menjadi charity atau tragedy model. Charity model ini adalah perspektif di mana masyarakat melihat disabilitas ini sebagai sebuah objek belas kasihan,
sebagai sebuah subjek manusia yang sudah sama sekali tidak bisa produktif gitu, tidak bisa melakukan pekerjaan sama sekali. Jadi ya udah memang patutnya dikasihani saja. Dampaknya apa? Biasanya ini kalau dari pembuat kebijakan ini mereka akan mengeluarkan kebijakan contohnya kayak pemberian dana langsung gitu. Jadi instead of memberikan mereka pelatihan, disabilitas pelatihan agar mereka bisa mandiri, ya diberikannya adalah langsung berupa uang tuh. Ya dampak panjangannya adalah mereka jadi tidak mandiri. Kemudian dari charity model ini berkembang lagi, ada perspektif baru namanya medical model. Di medical model ini adalah di mana masyarakat melihat disabilitas itu sebagai subjek yang harus dibetulkan gitu, sebagai objek yang rusak gitu. Ada kerusakan yang harus dibetulkan. Ini bukan berarti disabilitas itu menolak pemberian bantuan medis ya, enggak gitu, tapi di model medical model ini masyarakat itu fokus pada kerusakannya gitu. Jadi bukannya memperbaiki apa yang seharusnya kita sediakan infrastrukturnya, agar bagaimana caranya agar disabilitas itu bisa berpartisipasi, tapi mereka lebih melihat pada disabilitas ini rusak sebagai sebuah kerusakan yang memang harus dibetulin terlebih dahulu, kalau enggak ya tidak akan sempurna. Itu adalah medical model. Kemudian itu adalah perspektif-perspektif cara pandang masyarakat di masa lalu, dan sekarang saat ini perspektif itu sudah berkembang. Saat ini menjadi social model dan human rights model. Human rights model ini dimulai digadang-gadangkan dengan terbitnya CRPD di 2011 lalu. 2006 maaf. Kalau social model itu lebih melihat pada disabilitas itu terjadi bukan karena disabilitasnya, tapi karena lingkungannya yang memang tidak bisa menyediakan apa yang dibutuhkan teman-teman disabilitas ini untuk bisa berpartisipasi secara penuh. Jadi yang menyebabkan kedisabilitasannya itu adalah lingkungannya. Sedangkan kalau human rights model ini ya disabilitas itu ya memiliki hak-hak dasar, memiliki hak yang memang harus dipenuhi dan dijamin dalam undang-undang. Lanjut Kak. Nah kemudian kita ini kan sebagai pemberi layanan publik nih, beberapa kali saya juga sempat ngobrol sama teman-teman Tuli Pak. Teman-teman Tuli ini juga sekarang ini mereka sudah mengalami banyak perkembangan. Jadi mereka itu sudah banyak yang punya usaha, mereka sudah banyak yang membuka bisnis gitu, kopi segala macam. Suatu hari ada teman saya yang dia tuli, dia mau lapor pajak. Karena aplikasinya baru, Cortex yang kita cintai itu, dia belum bisa mengakses itu dan membutuhkan bantuan. Dia butuh konsultasi, datanglah dia ke salah satu KPP tempat NPWP-nya dia diterbitkan itu. Kemudian ternyata di sana belum ada petugas yang bisa membantu beliau untuk memberikan konsultasi dalam bahasa isyarat. Nah, kemudian dia meminta tolong saya, Kak bisa nggak tolong anterin aku ke KPP, nanti Kak Arini tolong bantu mentranslate proses konsultasi saya dengan teman-teman di KPP. Nah itu. Jadi itu adalah salah satu contoh pentingnya kenapa kita sejak saat ini tuh mulai harus belajar bagaimana memberikan layanan secara inklusif, dimulai dari belajar disabilitas. Dan pada saat nanti kita bertemu dengan stakeholder disabilitas yang entah kapan ya Kak ya, mungkin ya kita kan nggak bisa bilang oh di daerah sini mah nggak ada disabilitas jadi we don't need to learn that gitu kan, kita nggak bisa bilang seperti itu. Bisa aja besok ternyata tiba-tiba ada yang datang disabilitas meminta layanan. Nah apa aja yang harus kita perhatikan pada saat mereka datang meminta layanan di Kementerian Keuangan? Nah ini adalah dasar-dasarnya nih Kak. Sebenarnya berbeda-beda, tiap ragam disabilitas itu etikanya berbeda-beda gimana cara berinteraksinya, tapi secara umum seperti ini. Kita awali dengan perkenalan tadi, itu akan sangat membantu teman-teman disabilitas sensorik netra untuk bisa menggambarkan gitu. Oh kondisinya seperti ini, oh latar belakangnya begini. Nah, awali dengan perkenalan secara inklusif. Kemudian ditanya dulu sebelum menawarkan bantuan. Sebagian besar dari kita tuh mungkin menganggapnya bahwa oh disabilitas itu memang butuh bantuan banget gitu. Jadi mungkin karena niat kita baik ya Kak ya, pada saat mungkin ngeliat tunanetra gitu kan, dia mau berjalan ke sana itu langsung kita gandeng, itu nggak boleh. Kita tanya dulu, kita jangan membuat asumsi bahwa mereka tidak mampu. Banyak teman-teman disabilitas netra itu yang sangat-sangat mandiri gitu. Jadi pada saat kita mau memberikan bantuan kepada mereka, sebaiknya kita tanya dulu, butuh bantuan atau enggak? Kak mau dibantu atau tidak? Perlu digandeng atau tidak? Gitu. Kemudian 3, sensitif terhadap kontak fisik. Ya ini mah common knowledge lah ya. Jangan ujuk-ujuk pegang aja, atau disabilitas netra tiba-tiba disabilitas netra nanti tiba-tiba langsung kita gandeng aja, ayo saya bantu gitu, itu nggak boleh, kita tanya dulu gitu. Kemudian jangan menyentuh alat bantu. Nah ini mungkin beberapa kasus yang dulu pernah terjadi. Ada yang memindahkan white cane itu tongkat tunanetra Kak. Tongkat tunanetra itu ngalingin jalan, pindahin sebentar. Itu nggak boleh sama sekali ya teman-teman. Tongkat tunanetra, kursi roda itu adalah
buat mereka itu adalah alat vital, area pribadi mereka itu. Jangan sembarangan menyentuh atau memindah sebelum kita meminta izin. Kemudian pada saat kita misalnya berinteraksi dengan teman-teman tuli nih, pada saat kita ngobrol dengan teman tuli biasanya ada JBI nih Kak. Pada saat ada JBI itu nanti yang akan bicarakan JBI-nya. Teman tuli akan berbahasa isyarat, yang ngomong itu JBI. Nah, kita sebagai orang dengar itu otomatis biasanya akan langsung menghadapnya ke JBI-nya. Jadi yang kita ajak ngobrol JBI-nya. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi pada saat kita komunikasi dengan teman-teman disabilitas tuli dan ada JBI, ya nggak apa-apa kita langsung tatap teman tulinya itu. JBI-nya ya jangan ditetap karena yang kita ajak bicara adalah teman tulinya. Kemudian yang tadi jangan membuat asumsi dan gunakan istilah yang menghormati. Istilah yang menghormati apa saja? Lanjut Kak. Dari sekian banyak ini saya mau tanya siapa ya yang tadi artis kayaknya Mas Aziz mana sih? Aku penasaran. Mas Aziz mana ya? Di belakang. Bolehkah saya bertanya Mas? Ya mana? Raise your hand. Ah itu, Mas kelihatan nggak dari sini? Ini dari istilah-istilah di sini mana menurut Mas Aziz yang positif dan mana yang negatif? Agak maju Bang Aziz. Agak maju. Yaudah, saya ini aja. Tunarungu dan tuli, mana yang positif, mana yang negatif? Tunarungu yang? Oke, baik. Tunarungu lebih positif, tuli dan negatif. Oke, saya kunci jawabannya. Yakin? 1, 2, 3. Tetot, salah. Ternyata istilah tuli itu lebih bisa diterima oleh teman-teman tuli. Fun fact ya, teman-teman mungkin nggak tahu. Mungkin buat kita yang teman dengar, kita menyebutnya teman dengar gitu. Istilah tunarungu itu terdengar lebih sopan, betul? Itu dari perspektif kita. Ternyata dari perspektif teman-teman disabilitas tuli, mereka itu nggak suka disebut tunanetra. Kenapa? Tunanetra itu lebih menjurus ke ada kerusakan medis, nggak bisa denger gitu. Tunarungu, maksudnya. Teman-teman tunarungu itu nggak suka disebut tunarungu karena itu lebih merujuk ke adanya kerusakan medis gitu. Mereka lebih suka disebut sebagai tuli. Sebut saja kami tuli, ya memang kami tuli gitu. Karena buat mereka kata-kata tuli dengan huruf T besar ya, tuli itu adalah sebuah identitas, tuli itu adalah budaya. Sebuah identitas yang mereka bangga dengan kondisi mereka itu. Jadi jangan ragu-ragu lagi kalau misalkan nanti tidak perlulah ada eufemisme atau agar terlihat lebih sopan gitu. Oh ternyata sebutan tunarungu itu buat mereka malah itu tidak sopan. Mereka lebih suka disebut tuli gitu. Jadi sebut saja nanti oh teman tuli gitu. Gitu kira-kira. Kita ya Mas Ajis ya, oke? Lanjut Kak. Nah ini di terminologi. Nah terminologi ini adalah sebuah hal yang berkembang terus. Kayak sebutan tunarungu, sebutan tuli. Kalau dulu di awal-awal saya jadi relawan sosial Kak, itu yang terkenal adalah istilah difabel, differently able. Differently able gitu. Istilah disabilitas itu dulu malah kayaknya kurang populer. Tapi makin kesini mereka itu lebih suka dengan penyebutan penyandang disabilitas gitu. Ya sudah sebut saja penyandang disabilitas, nggak usah sebut kami difabel itu. Ya masalah terminologi ini sebenarnya adalah sebuah hal yang berkembang gitu. Tapi teman-teman jangan takut gitu, jangan takut salah sebut atau gimana. Cara paling aman bagaimana adalah dengan langsung bertanya dengan sebutan apa mereka mau disebut, dengan sebutan apa mereka berkenan untuk dipanggil. Nah itu, jangan ragu untuk bertanya dan berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Gitu, Kak. Kalau dari statistik ini kita jumlah disabilitas yang ada di Indonesia itu luar biasa. Kemudian jumlah ASN disabilitas yang ada di Kemenkyu sendiri kemarin dari Biro SDM sudah melakukan survei dan sepertinya lebih dari 20 Kak gitu. Nanti akan kita update lagi ya itu. Tapi ternyata dari sekian banyak disabilitas ini hanya 15% fasilitas publik di Indonesia yang ramah terhadap disabilitas. Gitu. Dan ini menjadi PR kita bersama. Lanjut Kak. Nah, kalau ini implementasi inovasinya apa saja yang sudah dilakukan? Kalau di Kemenkyu sendiri sebenarnya sebelum ada komplement sudah banyak ya Pak mungkin melakukan kegiatan-kegiatan inovasi terkait PUG, terkait inklusi. Nah, yang baru-baru ini adalah pajak berisyarat yang dilaksanakan oleh teman-teman DJP. Itu juga suatu bentuk kegiatan PUG yang bagus juga, itu sangat-sangat bagus sekali. Kemudian juga di DJKN sendiri yang berkaitan dengan ada pemanfaatan BMN Pak. Di Kanwil DJKN DKI Jakarta kita menyewakan sebuah tempat yang mana itu dikhususkan untuk UMKM disabilitas. Itu di perapatan, kalau mau main silahkan. Kemudian kita juga ada kelas Bisindo yang beberapa tahun berakhir ini sudah juga dilaksanakan oleh BPPK ya. Nah,
Kalau di BPPK ini kan mungkin karena keterbatasan anggaran ya, jadi kelasnya terbatas, orang yang dipanggil juga terbatas gitu kan, nggak mungkin manggil orang se-Indonesia brek gitu, butuh dana cukup besar untuk itu. Nah disitulah komplement masuk, karena kita melihat oh ternyata kayaknya banyak nih teman-teman Kementerian Keuangan yang pengen belajar bahasa isyarat gitu, tapi kok gue nggak dipanggil-panggil ya mau BPPK ya gitu. Akhirnya kita ajak nih teman-teman Kemenkyu, ya udah ayo kita belajar gitu. Kita bikin kelasnya, kita kolaborasi dengan komunitas tuli, jadi yang mengajar langsung tuli Pak. Begitu teman-teman Kemenkyu selesai belajar, mereka akan mendapatkan sertifikat keahlian level 1, level 2, level 3, dan itu juga akan mendapatkan sertifikat partisipasi yang ditandatangani oleh Pak Bambang Juli Istanto, dulu BPPK, sekarang Kepala Biro SDM. Jadi insya Allah itu juga bisa kita klaim dalam poin apa tuh namanya Kak? Poin Jamlat. Jamlat. Nah, itu dan itu juga bisa jadi dan itu juga bisa jadi salah satu bukti dukung kalau teman-teman nanti mungkin nanti butuh asesmen, itu juga bisa jadi salah satu bukti dukung kompetensi sosial kultural perekat kebangsaan. Gitu. Dan kalau di tempat saya sendiri di DJKN itu juga sering melakukan kegiatan lelang produk disabilitas Pak, dan ternyata pembelinya banyak karena memang produknya bagus. Yang mereka membeli itu bukan karena out of pity, bukan karena kasihan, tapi memang karena produknya bagus. Dan disitulah Kemenkyu memang harus hadir dengan beragam inovasi layanan yang mempermudah dan membuka akses bagi disabilitas. Nah, kemudian adalah program kami, kita punya 3 program utama. Semesta Berbisik Setara. Semesta ini berhubungan dengan pengembangan UMKM terutama disabilitas dan kelompok rentan. Kemudian yang berbisik ini adalah bincang-bincang, kegiatan kayak gini nih kita sebutnya berbisik, berbincang isu inklusi itu asik. Dan yang terakhir itu adalah Setara. Di program Setara ini ada 2 kegiatan utama. Kelas Bisindo Pak, kelas Bisindo untuk pegawai Kementerian Keuangan, itu yang mana kelas Bisindonya berbayar, mereka bayar sendiri gitu. Jadi secara mandiri mereka ya mengeluarkan uang pribadi untuk bisa mengembangkan kompetensi mereka berbahasa isyarat. Itu kita memfasilitasi dalam penyediaan guru dan penyediaan kelasnya. Kemudian di program Setara ini juga kita ada bantuan beasiswa, dalam tanda kutip LPDP kecil-kecilan lah. Jadi kita ada 10 donatur yang secara rutin setiap bulan itu mengumpulkan uang. Nggak banyak teman-teman, cuman sebulan paling 50.000 sampai 250.000, dan yang terkumpul tuh paling cuma 1 juta satu bulan. Tapi ternyata apa? Dana 1 juta itu kita bisa membantu melanjutkan pendidikan 3 anak jalanan yang putus sekolah. Tahun lalu ada 1 anak jalanan yang putus sekolah di kelas 9, kelas 3 SMP ya. Di kelas 9 tuh tanggung sekali. Kita bantu dia sekolahnya, dan kemarin alhamdulillah anak ini sudah lulus dan mendapatkan ijazahnya. Tahun ini dia akan masuk SMA. Itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri buat kami. Bahwa ternyata apa yang kalau kita mau memulai sesuatu, kita nggak usah berpikir ini terlalu berat. Kita tidak usah berpikir harus sesuatu yang besar, nggak usah kecil-kecilan aja dulu. Ternyata uang 1 juta itu yang buat kita mungkin tidak seberapa, itu bisa loh membantu pendidikan adik-adik yang putus sekolah di Jakarta ini. Tuh. Ini program Semesta berkaitan dengan pelatihan disabilitas Pak. Saya juga ngajar jahit. Kebetulan saya suka jahit, saya hobi menjahit tas gitu, dan saya mengajarkan keterampilan ini ke teman-teman disabilitas. Mungkin itu juga nanti bisa dilakukan oleh teman-teman teater, komunitas teater Arta, atau teman-teman dari komunitas Jadul. Itu mungkin bisa berkolaborasi nanti dengan teman-teman disabilitas. Karena kenapa? Ternyata tuli itu mereka punya bakat yang mereka tuh kan ekspresif ya. Teman-teman tuli itu kan berkomunikasi dengan ekspresi, dengan gerakan gitu. Mereka itu punya bakat untuk berteater Kak. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman dari Teater Arta kalau mau berkolaborasi dengan teman-teman disabilitas tuli nanti bisa menghubungi saya. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan. Kalau berbisik ini biasanya kita dengan teman-teman BPPK dalam bentuk KCOC, dalam bentuk KLC itu juga. Kita mengundang para Getsi Advisor dan juga disabilitas tuli. Kenapa harus langsung mengundang disabilitasnya? Itu karena ada partisipasi di dalamnya. Kalau kita bicara inklusi tapi tidak melibatkan disabilitas, penyandang disabilitas, itu sama saja bohong. Kita nggak akan bisa dapat perspektif langsung dari si penerima layanan seperti apa. Jadi dalam setiap kegiatan kita upayakan, kita ajak mereka untuk berpartisipasi. Nah, program Setara yang tadi saya sampaikan, ada program belajar bahasa isyarat, nanti juga akan diperkenalkan oleh Kak Chana beberapa kalimat. Kita akan berkenalan, kalau menyapa seperti apa, bilang assalamualaikum seperti apa, jawabnya kayak gimana, itu juga ada bahasa isyaratnya. Nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, ini adalah kelas-kelas bahasa isyarat nih Kak. Kelasnya online, jadi bisa diikuti dari Sabang sampai Merauke, peserta di Kementerian Keuangan ada Pak.
Waktunya ada beberapa pilihan waktu, ada di jam kerja, sepulang kerja, atau ada juga di hari Sabtu, di weekend itu biasanya kita di jam 10 sampai jam 12. Karena pelaksanaannya online, jadi benar-benar sangat fleksibel. Menggunakan medianya seperti apa? Ada kita punya media LMS gitulah, kayak semacam KLC. Jadi materi-materi yang sudah didapatkan itu nanti bisa ditonton ulang, walaupun kita mungkin tidak mengikuti kelas pada hari itu. Tuh. Kalau nanti mau daftar, boleh lewat saya. Kok jadi promosi? Dan ini mau saya sampaikan, inklusi itu adalah sebuah perjalanan, Kak. Inklusi itu bukan sebuah target akhir. Mungkin ada sebuah kantor yang pada saat ini sudah mendapatkan predikat kantor layanan ramah rentan, tapi pada saat itu tidak di-maintain, ya sudah, itu kan berhenti itu. Jadi inklusi itu adalah sebuah hal yang harus kita challenge terus-menerus. Jadi jangan berhenti dan jangan cepat puas, karena pada dasarnya di masyarakat itu memang akan selalu ada perubahan dan kita dituntut untuk bisa memahami perubahan-perubahan itu agar kita bisa memberikan layanan publik yang lebih inklusif untuk semuanya. Siap? Nah, sudah. Kira-kira seperti itu. Apakah waktunya cukup, Kak Pula? Aman? Oke. Saya lanjutkan ke moderator. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu. Paparannya sangat menarik ya, bagaimana kita harus belajar ternyata menghadapi teman-teman disabilitas itu ada etikanya. Kita bagaimana belajar belajar etikanya, terus memahami juga hak-haknya gitu ya. At least kita tahu etikanya ketika kita bertemu gitu, berinteraksi gitu, maupun jadi kita tahu cara komunikasinya. Iya, betul. Oh Kak, ya. Ada satu tambahan lagi nih agak penting nih Pak. Ya, boleh. Ada satu istilah ini yang memang harus kita hindari, sangat kita hindari. Penyebutan istilah normal. Jangan menyebut orang non disabilitas kita ini sebagai normal gitu. Karena kita normal berarti mereka nggak normal dong. Itu adalah sebuah hal yang sangat sensitif sekali, itu bisa sangat menyinggung itu. Jadi pada saat kita menyebutkan istilah, ya sebut saja istilah penyandang disabilitas dan non disabilitas. Kita ini non disabilitas. Jangan sekali-kali menyebut diri kita sebagai orang normal gitu. Itu tolong dihindari sekali kata-kata itu. Oh, baru tahu ya ternyata. Saya juga baru tahu. Terima kasih Kak Karini. Ini kita bisa menyelaraskan antara empati inklusi dengan birokrasi. Birokrasi itu sifatnya kaku gitu ya, ada aturan-aturannya. Ya aturan memang dibuat itu agar segala sesuatu ya jelas aturan mainnya seperti apa. Cuma aturan itu kan memang yang harus kita pahami kita sebagai regulator, sebagai pembuat aturan. Kita ini kan di Kemenkyu juga pemberi layanan iya, tapi juga kita juga yang membuat aturan ya Pak ya. Itulah fungsinya kegiatan-kegiatan seperti ini Kak, di mana di dalam kegiatan kayak gini kita bisa mulai memperkenalkan teman-teman nih tentang bagaimana sih menumbuhkan empati, berinteraksi dengan disabilitas seperti apa. Kalau kita sudah bisa meningkatkan awareness para pembuat regulasi itu, ya insya Allah nanti regulasinya juga akan menyesuaikan dengan kondisi, dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada gitu. Jadi ya itu fungsinya Pak, acara-acara seperti ini. Awareness itu dibutuhkan gitu. Salah satu membangun awareness tentang disabilitas itu adalah dengan cara langsung berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, dengan cara melakukan kegiatan bincang-bincang seperti ini. Nah insya Allah kalau awarenessnya sudah terbangun, maka regulasinya juga nanti akan lebih menyesuaikan lagi, lebih ramah terhadap disabilitas, baik disabilitas yang ada di internal kita sendiri maupun disabilitas yang ada di luar Kemenkyu sebagai penerima layanan, masyarakat penerima layanan. Itu Pak kira-kira. Jadi insya Allah kita sedang menuju ke sana. Apakah kita sudah berada di kondisi ideal? Belum Pak gitu. Tadi saya menampilkan beberapa hasil IKPL ya teman-teman. IKPL SKM yang ada dilaksanakan di Kementerian Keuangan, di unit-unit vertikal Kemenkyu itu kan biasanya hampir sempurna ya Kak ya. Apakah itu sudah menggambarkan kondisi sebenar-benarnya terkait layanan inklusi yang ada di Kemenkyu Pak itu kan? Kalau kita bicara birokrasi ya. Kekepoan saya ini kemudian membuat saya membuat survei mandiri Pak Rizky. Saya iseng-iseng nih Pak, tahun lalu saya bikin survei mandiri. Respondennya saya buat khusus kelompok rentan gitu. Jadi kelompok rentannya sebagian besar terdiri dari disabilitas karena memang komplement banyak koordinasi interaksi dengan disabilitas ya Mas. Saya nanya nih sama teman-teman disabilitas, saya jadikan mereka responden. Apakah kamu pernah menerima layanan Kemenkyu?
baik berupa sosmed atau apa gitu kan ya. Apakah layanan yang diberikan Kemenkyu itu sudah inklusi dan sudah dapat diterima dengan baik? Surprisingly Bapak, hasilnya 50% itu menyatakan mereka tidak puas dan mereka tidak dapat mengakses. Izin teman-teman KLI, jadi sebenarnya nggak ada ya, nggak ada di sini. Jadi ini bukan cuma KLI saja gitu. Saya minta mereka untuk coba akses Instagramnya kantor saya gitu dulu kan itu, atau beberapa sosial media atau website unit vertikal Kementerian Keuangan gitu kan, bukan cuma Sekjen ya, enggak ya itu. Tapi ternyata banyak teman-teman disabilitas itu tidak dapat mengakses itu, terutama disabilitas netra ya. Disabilitas netra itu adalah disabilitas yang paling terdampak dalam pemberian layanan informasi gitu kan. Ini kita bicara dengan birokrasi juga ya Mas ya, bukan hanya terkait SDM ya, tapi juga terkait pemberian informasi. Nah, ternyata mereka nggak bisa mengakses sosial media. Kenapa? Karena disabilitas netra itu sangat tergantung dengan adanya keberadaan caption yang harus jelas. Kalaupun kita memposting foto atau gambar, itu kita harus menyediakan deskripsinya di alt text gitu. Ternyata banyak teman-teman yang PIC sosial media itu belum terinfo tentang pentingnya hal itu gitu. Banyak informasi yang bentuknya cuman gambar aja Mas, gambar itu nggak bisa dibaca di screen readernya teman-teman tunanetra tuh nggak bisa itu kan. Mereka sangat bergantung dengan adanya deskripsi di alt text itu. Kemudian juga udah gambar aja, info di captionnya cuman ikuti segera itu tidak memberikan informasi apa-apa untuk teman-teman tunanetra. Nah itu mungkin salah satu contohnya. Pada saat kita sudah mengetahui ini perspektif dari teman-teman disabilitas seperti ini, kita sudah bisa awareness kita akan terbangun, kita jadi tahu kebutuhan-kebutuhan kita apa. Jangan sampai kita merasa kalau kayaknya kita udah inklusif deh. Website udah sih kita kasih menu aksesibilitas kok, kegiatan-kegiatan webinar semua sudah ada closed captionnya kok gitu. Kita merasa sudah inklusif, tapi ternyata dari hasil survei yang kami lakukan secara mandiri tanpa bermaksud untuk meragukan hasil SKPL ya teman-teman ya, tapi ternyata di faktanya di lapangan adalah masih banyak teman-teman disabilitas yang belum dapat mengakses layanan informasi Kementerian Keuangan. Nah itu, jadi kalau kita sudah tahu bitter truth-nya seperti ini, mari kita jadikan ini sebagai proses evaluasi agar kita bisa memperbaiki regulasi ke depannya seperti apa, di lapangan seperti apa gitu. Jadi terima kasih Mas atas pertanyaannya, semoga bisa membuka mata untuk kita semua bahwa sebenarnya masih banyak hal yang harus kita perbaiki gitu. Jangan merasa cepat puas diri. Kemudian izin Bu Dewi. Yeah. Izin Bu Dewi, lanjut ke pertanyaan Bu Dewi. Tadi kita bicara tentang yang penyakit kronis. Iya, penyakit. Jadi sebenarnya ini kan baru ya Bu ya. Gitu. Saya juga belum melihat secara detail lagi isinya seperti apa. Tapi yang pasti indikasi disabilitas, indikasi penyakit kronis, kita nggak bisa self claim gitu. Kita nggak bisa kayaknya aku bipolar deh gitu, nggak bisa Kak gitu. Atau jangan-jangan aku ini deh ADHD gitu, itu bukan sebuah hal yang bisa kita self claim sendiri Bu. Tetap ada aturan mainnya untuk bisa menyatakan diri kita sebagai disabilitas kronis gitu kan, penyintas kronis atau apa segala macam itu kita harus ada dasarnya, yaitu asesmen dari dokter medis gitu Bu. Nah kalau memang secara legal memang sudah dinyatakan bahwa kita adalah disabilitas yang memang ada surat asesmennya ya Kak Chana ya dari tim medis, nah itu kita berarti sudah bisa menerima hak-hak kepegawaian kita sebagai disabilitas gitu. Jadi jangan self claim ya teman-teman. Kalau Gen Z zaman sekarang kan sukanya self claim tuh, aduh aku bipolar gitu, enggak, jangan kayak gitu. Jadi baiknya memang, apalagi di sini di Kemenkyu tadi di bagian inovasi sudah ada konsultasi ya. Yeah. Nah itu juga bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya itu. Pada saat kita mengalami burnout, kita bisa tuh ngobrol di situ itu untuk menghindari hal seperti ini. Kalau ini kita spill sedikit ya Kak ya, dari hasil ngobrol dengan teman-teman kemarin itu ternyata di Kementerian Keuangan itu sebenarnya banyak disabilitas Kak, disabilitas mental, serius, disabilitas mental. Oh iya? Iya. Itu, dan mungkin ini adalah sebuah hal yang bisa kita jadikan ini nih bahan untuk memasak kalau kata Pak Rizky tadi, kebijakan-kebijakan apa yang bisa kita ambil untuk bisa memitigasi hal-hal ini ke depannya agar ya itu tidak semakin berkembang. Bahaya kan kalau kita sebagai pemberi layanan itu memiliki disabilitas mental tadi. Oh baik, siap. Oke, terima kasih Bang Aziz. Terima kasih Mas Aziz. Jadi terkait istilah itu kan kita harus memperhatikan dalam berkomunikasi itu kan ada komunikator dan komunikan. Yang harus kita perhatikan adalah juga tidak hanya dari perspektif kita yang mengajak bicara, tapi dalam berkomunikasi kita harus memperhatikan perspektif juga orang yang kita ajak bicara.
Apakah ini self-claim komunitas komplement aja menyatakan itu? Ternyata tidak, Kak. Dari beberapa komunitas tuli, hampir semua komunitas tuli yang kami interaksi, bekerja sama. Kebetulan nih Kak, di Bisindo, kegiatan kelas Bisindo kita udah ada 4 angkatan. Sudah berlangsung dari 2024. Dan komunitas tuli yang berinteraksi dengan kami juga cukup banyak. Dan semuanya juga mengatakan satu hal yang sama, bahwa sebutan istilah tunarungu dan tuli itu memang menurut mereka nggak suka dengan istilah tunarungu. Itu dari perspektif mereka, Mas. Jadi itulah pentingnya kita bisa memahami sensitivitas disabilitas ini. Dengan kita mengetahui sensitivitas disabilitas ini, kita jadi bisa belajar untuk melihat dari perspektif orang lain, dari perspektif orang yang diajak bicara. Kalau dari kita kayaknya lebih sopan tunarungu deh ya, gitu ya. Itu kan dari perspektif kita. Tapi kalau dari orang yang kita ajak bicara, mereka merasa itu sebutan yang justru merendahkan mereka, ya kita harus menyesuaikan dengan istilah apa yang ingin mereka, istilah yang mereka berkenan kita sebut seperti apa gitu. Jadi apakah ini self claim? Saya jamin tidak, Mas. Mungkin kapan-kapan kita bisa langsung ngobrol, kita bawa teman komunitas tulinya langsung ke sini buat ngajar, bikin workshop 1 hari mungkin ya. Kan jangan cuma 30 menit. Kalau 30 menit kayak cuma dapat perkenalan 2-3 kalimat gitu ya. Tapi kalau dalam 1 hari mungkin kita ada materi khusus tentang budaya tuli, tentang apa namanya? Oh iya, ada materi tentang budaya tuli, Mas, namanya. Itu nanti akan lebih jelas lagi disampaikan langsung dari pengajar tulinya tentang terkait sebutan istilah terminologi tadi itu tadi. Kalau yang bisu saya jujur belum pernah ya, Mas ya, karena saya jarang berinteraksi dan kolaborasi dengan tunawicara itu. Tapi kalau untuk yang tunarungu ini dengan tuli ini, saya bisa jamin bahwa ini bukan hanya sebuah self claim, tapi memang ini adalah penyebutan yang mereka mau. Mereka lebih bangga disebut tuli dengan T besar ya, bukan T kecil. Kalau T besar itu mereka menunjukkan lebih, oh ya identitas saya memang tuli gitu. Demikian Mas Aziz. Begitu Bang Aziz. Ternyata dari penyandang disabilitasnya yang merasa bahwa itu mereka lebih nyaman disebut dengan teman tuli gitu ya. Oke. Karena kalau teman-teman disabilitas yang ada di Kementerian bergabung di komplement, sampai dengan saat ini sih mereka menyatakan tidak pernah mengalami bentuk diskriminasi di kantor gitu. Tapi mungkin itu yang bisa menjawab lebih lanjut Kak Canan. Bagaimana pengalaman beliau di kantor? Apakah mengalami diskriminasi? Apakah sarana prasarananya sudah memadai agar beliau bisa bekerja secara maksimal, dan apakah beliau mengalami diskriminasi dalam jenjang karir? Nah, itu nanti mungkin bisa disampaikan juga oleh Kak Cana. Mau langsung dijawab Kak Cana? Boleh? Kak Cana? Boleh? Di kantor. Iya, di kantor Cana aja. Mohon izin. Saat awal saya masuk ke Kementerian Keuangan ini melalui jalur umum. Namun saat saya melakukan seleksi penerimaan disabilitas melalui jalur umum ini, alhamdulillahnya suaranya maaf. Tidak ada diskriminasi yang saya terima dari panitia pusat maupun dari panitia saat saya melakukan seleksi CAT, kemudian psikotes, lalu tes kesehatan dan kebugaran sampai dengan tahap seleksi akhir. Kemudian saat seleksi kesehatan kebugaran ini, saat di awal itu ada seleksi kesehatan terlebih dahulu. Itu diberikan catatan disabilitas sensorik menggunakan alat bantu dengar. Di sini saya udah ngerasa kayak apakah udah harus gagal saat seleksi itu, tapi ternyata saya dipersilakan untuk melanjutkan ke seleksi kebugaran. Dan di seleksi ini panitia benar-benar membantu saya. Jadi itu banyak sekali peserta seleksi kebugaran, dan untuk saya pribadi panitianya menjelaskan secara langsung. Jadi seperti ini, hanya saya dan Barnia. Jadi mereka itu menyampaikan bahwa kalau ada yang tidak saya pahami, mereka bersedia untuk mengulanginya kembali. Dan itu saya merasa sangat terharu, karena ini pertama kalinya selama saya melamar pekerjaan itu saya merasa dihargai sebagai seorang penyandang disabilitas. Jadi terharu. Ya, jadi terima kasih. Kemudian selama saya bekerja, penempatan saya ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Itu saya ditempatkan di Balai Laboratorium Bea dan Cukai K1 Jakarta. Di sini saya bertemu dengan atasan dan juga teman-teman yang baik. Awalnya memang membutuhkan waktu untuk berinteraksi, untuk terbiasa berkomunikasi. Karena apa? Karena saya berkomunikasi dengan membaca gerak bibir.
Jadi kalau untuk membaca gerak bibir, orang-orang yang baru pertama saya temui itu mungkin akan sedikit sulit dan butuh waktu untuk dibiasakan. Karena itu di sini saya bersama Mbak Raja Andriani yang juga bekerja di Balai Laboratorium Bea dan Cukai Jakarta. Karena saya sudah terbiasa membaca gerak bibir Mbak Raja. Jadi di sini saya membutuhkan bantuan dari Mbak Raja untuk menjadi jembatan komunikasi saya apabila saya ada miskomunikasi atau kesulitan dalam berkomunikasi selama kegiatan ini berlangsung. Dan juga saya dibantu terkadang dengan menggunakan aplikasi penerjemah lisan ketulisan. Ini yang dari tadi saya gunakan untuk bisa memahami pembicaraan kita dari awal sampai dengan akhir kegiatan ini nanti. Seperti itu. Dan juga untuk atasan, itu alhamdulillahnya saya bertemu dengan atasan-atasan yang baik selama bekerja. Atasan saya, jika saya kesulitan dalam memahami suatu pekerjaan, memahami maksud yang ingin disampaikan, beliau menuliskannya di kertas, menuliskan di kertas dan menjelaskan sampai saya benar-benar memahami maksudnya. Itu luar biasa sekali, karena ini juga pertama kalinya pengalaman saya bekerja dan pertama kalinya saya merasa luar biasa sekali Kementerian Keuangan ini. Wow. Oke, terima kasih Mbak Radika. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Seneng banget ya kita dengar dari Mbak Chana tadi ceritanya, pengalamannya. Emang ya kalau yang hal yang simple tapi dikena dengan yang dibutuhkan itu emang jauh lebih berasa gitu, lebih berarti gitu. Saya pernah beli lipstick nih, ini cerita aja ya. biar nggak kayak terharu ya tadi ya. Kita juga terharu dengernya. Nah, ini waktu itu saya mau cerita nih, saya pernah beli lipstick. Brandnya nggak biasa aja. Terus udah gitu, pas saya beli aja gitu. Begitu pas saya pakai, saya pegang dulu kan. Jadi saya taruh di kantong, terus saya pegang gitu. Kok ini kayak ada braille ya? Dan ternyata ada braille-nya, lipstiknya. Itu Merek apa, Kak? aduh saya lupa lagi. Nanti endorse lagi. Jangan ya, nanti aja off the record. Tapi itu ada braille-nya ternyata. Awalnya saya curiga, ini apa ya? Kok kayak, tapi nggak ada tulisan apapun. Terus, kayaknya ini braille deh. Terus saya cari dengan brand yang sama, dengan warna yang berbeda. Berbeda. Ternyata sepertinya itu braille untuk warnanya, shade lipstiknya gitu. Jadi ini menarik banget loh. Jadi hebat juga ya, mereka sampai memikirkan sampai segini ya. Oh enggak, bos. Bapak mau beli? Oke. Nah, teman-teman, kita sekarang akan terima kasih Kak Karini untuk penjelasannya. Kita ke Kakak Chana, kita akan belajar apa tadi namanya tuh? Sebentar. Bisindo. Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Begitu?